Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rukman Hasyam dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan organ dan fungsi dari sistem pernapasan pada ayam, sistem pencernaan pada ayam, dan sistem reproduksi pada ayam betina. Sistem pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan makanan di dalam saluran pencernaan ternak unggas. Pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Tujuan dari pencernaan itu sendiri adalah untuk mengubah bahan kompleks menjadi sederhana, dan kegunaannya adalah untuk mempermudah penyerapan oleh pili usus. 1. Mulut berfungsi untuk minum dan memasukkan makanan. Pada mulut juga dihasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk membantu mengurangi makanan serta mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. 2. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran elastis yang menghubungkan faring dengan tembolok dan proventriculus. 3. Krof atau tembolok merupakan modifikasi dari esofagus. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyimpan ransum sementara, terutama pada saat makan dalam jumlah banyak. Tembolok mampu menampung sekitar 250 gram ransum. Pada organ ini juga dihasilkan lendir yang berfungsi sebagai cairan lubrikasi untuk menghaluskan ransum. 4. Proventriculus merupakan organ berdinding tebal yang berada di depan ventriculus. Pada organ ini dihasilkan asam klorida, enzim amilase, dan enzim pepsin yang berfungsi untuk membantu mencerna protein. 5. Ventriculus atau gista merupakan organ yang tersusun dari otot yang kuat. Di saluran ini terjadi pencernaan secara mekanik. Butiran-butiran ransum akan dihancurkan menjadi partikel yang lebih halus. 6. Usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. 7. Caecum atau usus buntu merupakan 2 kantong buntu yang terletak pada batas usus halus dan usus besar. Di dalam organ ini terdapat caiaca. Tonsil berfungsi sebagai organ limfoid dan secara aktif berperan dalam menghasilkan kekebalan tubuh. 8. Usus besar berfungsi sebagai penambah kandungan air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan kandungan air dalam sel tubuh. Bagian ini merupakan lanjutan dari usus halus yang akan menyalurkan ampas makanan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran hasil akhir saluran sistem reproduksi betina. Yang pertama, ovarium berbentuk seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel telur. Yang kedua, oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan juga digunakan sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Pada ayam, oviduk dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 3. Infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk dengan panjang 7 cm. Terjadi proses pembentukan lapisan kalasa yang akan membungkus kuningan telur secara memutar sehingga selalu berada di bagian atas. 4. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang sekitar 30 cm yang berfungsi menghasilkan albumin sehingga telur nantinya memiliki dinding yang tebal dan berlipat. 5. Isthmus bagian dari oviduk yang memiliki diameter lebih kecil daripada magnum sehingga dapat disebut sebagai penyimpatan dan memiliki panjang sekitar 8 cm. 6. Vagina merupakan bagian oviduk yang paling belakang. Vagina memiliki cincin sirkuler dengan lipatan pada permukaannya sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. 7. Kloaka merupakan lubang buang urin dan feses yang disebut
manure pada unggas, serta tempat berakhirnya saluran reproduksi. Sistem pernapasan, respirasi, adalah suatu proses pertukaran gas oksigen O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ pernapasan pada ayam. Yang pertama, nares atau lubang hidung. Untuk mengambil udara untuk bernapas, terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua, larynx. Fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, membantu mengatur tekanan intratoracis. Pintu masuk dan keluarnya udara, mengatur suara. 3. Trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. 4. Sirin terletak pada percabangan pangkal trakea yang mana bila bergerak akan membentuk suara pada ayam. Suara terjadi saat ekspirasi di mana sirin berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. 5. Pulmo atau paru-paru, bronkus dan bronchiolus. Terdapat sepasang dilindungi oleh tulang rusuk. Ukurannya relatif kecil dan tidak berlobi, berwarna merah terang, sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 6. Air sac atau kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.